Bismillahirrahmanirrahim. Serial teknologi kali ini judulnya adalah Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia 2045. Sekelumit review. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satrio Brojonegoro menegaskan bahwa alumni penerima beasiswa dari LPDP itu tidak harus kembali dan bekerja atau berkarya di Indonesia. Alasannya adalah Indonesia belum dapat menyediakan atau menjamin pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dikatakan tidak harus, karena kita juga tidak bisa memaksa dia atau mereka pulang, karena kita belum punya cukup tempat bagi mereka untuk berkarya. Kasihan dia atau mereka nanti ilmunya tinggi, tetapi di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik teruskan berkarya di sana saja, maksudnya di luar negeri, yang penting merah putih. Dilansir dari Detik News. Terkait dengan hal tersebut, di sini di tayangan ringkas ini akan kita bahas relasi antara dunia akademis, pemerintah, dan industri atau dunia usaha, yang semuanya ini berbasis pada makalah yang dikeluarkan oleh AIP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendekatan sistem sains dan teknologi. Sistem sains dan teknologi terdiri atas 1. Sektor akademik, perguruan tinggi atau lembaga riset non-perguruan tinggi. 2. Sektor industri. Dan 3. Sektor pemerintah dalam bentuk konsep triple helix. Konsep triple helix ini menghendaki adanya peran hibrida, yaitu antara dunia akademik, industri, dan pemerintah, diperlukan dalam rangka menghasilkan sebuah kelembagaan dan format sosial baru dalam penerapan sains, transfer teknologi, optimalisasi produksi, dan pengembangan sektor ekonomi. Konsep triple helix itu menghendaki perguruan tinggi atau kalangan akademik berperan sebagai sebuah lembaga kewirausahaan atau entrepreneur university yang seyogianya proaktif melakukan penelitian dalam memproduksi pengetahuan baru serta aplikasinya. Peran hibrid antara perguruan tinggi atau kalangan akademik, industri, dan pemerintah ini bekerja secara interaktif. Ketika kemampuan teknologi dalam industri mulai meningkat, kerjasama antara industri dengan perguruan tinggi terjalin dalam bentuk pelatihan dan transfer pengetahuan yang diperoleh dari hasil riset di perguruan tinggi. Sementara itu, pemerintah selain berperan sebagai regulator, juga berperan sebagai wirausaha publik atau public entrepreneur, dan juga sebagai penyedia modal ventura atau venture capitalist. Pemerintah yang menginisiasi proses transfer pengetahuan hingga ke tahap realisasi produksi di sektor industri. Agar perguruan tinggi proaktif melakukan riset atau penelitian, kehadiran perguruan tinggi yang berperan sebagai universitas research atau research university sangatlah penting. Universitas riset itu fokus pada kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa pasca sarjana khususnya, baik program master maupun program doktor. Ini semua
untuk berkreasi memproduksi pengetahuan. Guna mendukung kegiatan penelitian di universitas, universitas riset perlu dilengkapi dengan fasilitas penelitian yang memadai, termasuk laboratorium dengan teknologi yang baru gitu, yang canggih, serta tenaga peneliti dan dosen yang handal. Dalam konteks lembaga kewirausahaan, perguruan tinggi berperan sebagai lembaga yang melakukan peningkatan kapasitas mahasiswa melalui pengenalan gagasan dan keahlian, keahlian yang baru serta bakat kewirausahaan. Kinerja dari kolaborasi ketiga sektor atau lembaga, yakni kalangan akademik atau universitas, industri, dan pemerintah, ditentukan oleh kebijakan dari bentuk kolaborasi dan kapasitas serta kapabilitas masing-masing sektor. Kapasitas dan kapabilitas tersebut antara lain adalah kemampuan fiskal dan kemauan politik pemerintah dalam mengalokasikan anggaran bagi pendidikan tinggi. Termasuk di sini adalah anggaran untuk riset dan peningkatan kapabilitas perguruan tinggi atau lembaga riset dan perguruan tinggi. Selain itu, juga diperlukan peningkatan kapabilitas sektor industri dalam negeri atau domestik, dalam rangka pengembangan teknologi dan melakukan rintisan bisnis sebagai pengguna teknologi. Nah, ini bagian proses inovasi yang dilansir oleh AIP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, di sini dalam bagian ini terdapat beberapa unsur, antara lain kelembagaan, kecanggihan bisnis, infrastruktur, kecanggihan pasar, SDM dan riset, yang kemudian akan menghasilkan output pengetahuan dan teknologi, serta output kreatif. Tantangan ya. Dalam konteks ini pula, realisasi kebijakan kolaborasi dari ketiga sektor atau lembaga, yakni sektor akademik, sektor industri, dan sektor pemerintah, akan menentukan arah dan jalan perkembangan sains dan teknologi secara berkelanjutan, secara khusus dalam menghasilkan inovasi. Kesenjangan kapasitas dan kapabilitas di antara ketiga sektor tersebut itu akan mengakibatkan kepincangan, ketidakproduktifan, bahkan kemandekan kolaborasi dan sinergi dari ketiganya. Belum tumbuhnya kapasitas industri domestik dari sisi finansial maupun kemampuan mengakuisisi teknologi akan berdampak pada upaya peningkatan produktivitas itu sendiri. Begitu pula ketika kemampuan fiskal dalam mengalokasikan dana untuk riset atau penelitian itu terbatas, maka mengakibatkan output riset, khususnya riset ilmu pengetahuan dasar yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga riset non perguruan tinggi yang milik pemerintah itu akan rendah. Nah, ini pada gilirannya akan berdampak terhadap produktivitas. Dari pengalaman penulis yang sewaktu masih bekerja di dunia industri sebagai praktisi di dunia industri, pada saat kami datang ke suatu universitas itu cukup mengejutkan di mana penelitian atau riset yang di universitas itu relatif tertinggal bahkan cukup jauh daripada riset yang dilakukan oleh industri gitu, khususnya industri yang pada saat itu penulis untuk berkarya gitu atau bekerja gitu. Sesuatu hal yang patut disayangkan gitu. Nah, selanjutnya juga mengenai
tenaga riset atau riset di perguruan tinggi itu sebenarnya sangat handal gitu. Artinya potensi dari para periset ya, yang terutama dosen gitu, juga mahasiswa S2 S3 ya, tidak sedikit ya dosen yang ada di salah satu perguruan tinggi yang penulis ketahui itu lulusan dari universitas yang top rank ya, baik di Amerika maupun di Eropa gitu, bahkan juga di Jepang. Nah, namun pada saat mereka kemudian berkarya di dalam negeri, artinya kemudian setelah mengambil program doktor ya dengan kualifikasi yang bagus, kemudian berkarya di dalam negeri, pada akhirnya rata-rata ya itu belum bisa menghasilkan penelitian atau riset yang handal gitu, atau yang bisa dibanggakan gitu, ataupun yang berkelas internasional lah, sebut saja seperti itu. Nah, ini menjadi problem tersendiri ya, di mana beberapa dari mereka ya, para dosen itu ya dalam tanda petik mengeluh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini, terutama tentang atau mengenai peralatan ya, peralatan yang baru gitu, yang canggih itu terbatas gitu, dananya terbatas sehingga mereka hanya mampu menggunakan peralatan yang seadanya. Padahal untuk suatu penelitian dalam aras tertentu yang itu kadang membutuhkan alat yang memang canggih dan ini membutuhkan biaya ya, di mana pemerintah belum bisa memberikan alokasi dana yang mencukupi. Maka tidak heran ya, tidak sedikit para tenaga ahli Indonesia ya setelah selesai kuliah di luar negeri kemudian tidak kembali ke tanah air ya, mereka bekerja ya, bahkan menetap di berbagai negara di luar negeri yang dapat mengakomodasi ya keandalan atau pengetahuan mereka gitu, menjadi diaspora gitu atau ekspatriat di luar negeri ya. Ini sebenarnya patut disayangkan. Ini dari ketiga sektor ini secara dinamikanya kan seperti melingkar-lingkar gitu, vicious circle gitu, dimana hasil penelitian di universitas ya diharapkan mampu untuk diadopsi ya di dunia industri ya, sedemikian sehingga dunia industri itu berkembang yang menghasilkan devisa ya, pemasukan bagi negara, di mana pemasukan bagi negara tersebut itu bisa meningkatkan alokasi dana penelitian atau riset untuk universitas. Semoga apa yang dilansir oleh IP ini ya, tentang sinergitas ketiga sektor akademi, industri dan pemerintah ini merupakan langkah terobosan ya, sedemikian sehingga akan diperoleh kondisi yang ideal. Demikian penjelasan ringkas dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.